Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 2. Beni dan ayahnya di kebun cengkeh milik Pak Rudi. Beni dan ayahnya bercakap-cakap tentang proses penguapan embun. Nah, kalian bisa membacanya sendiri ya. Gimana sih embun itu bisa terjadi? Lalu di sini ada percobaan mengamati perubahan wujud benda, alatnya es batu, mangkok, dan palu atau martil. Nah, seperti ini. Siapkan alat dan bahan. Pecahkan es batu berukuran kecil-kecil dengan palu atau martil. Setelah itu, letakkan beberapa potong es dalam mangkok. Letakkan es tersebut di bawah panas terik matahari. Biarkan selama 5 menit. Es batu mencair. Nah, kesimpulan apa dari percobaan tadi? Dari percobaan tadi, adanya perubahan kalor atau pemanasan dapat menyebabkan perubahannya wujud suatu benda. Pada saat suatu zat melepaskan kalor, maka suatu zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Nah, percobaan ini perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair atau biasa kita sebut dengan mencair. Apa sih Kak itu zat? Zat itu wujud ya teman-teman. Zat itu wujud atau yang menyebabkan sesuatu menjadi ada. Itu adalah zat. Peristiwa perubahan wujud benda dapat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Contoh-contoh lain yang bisa mencair adalah mentega dipanaskan. Mencair itu perubahan dari padat menjadi cair. Mentega kan padat, ketika dipanaskan akan leleh dan mencair. Logam dipanaskan pada suhu tinggi, lilin dipanaskan. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini, untuk menyelidiki terjadinya peristiwa mencairnya suatu benda yang disebabkan oleh kalor atau panas, lakukan percobaan memanaskan mentega di atas kompor. Kita disuruh untuk membuat percobaan pencairan atau suatu perubahan dari padat menjadi cair pada mentega. Judul percobaannya kalor menyebabkan perubahan wujud benda. Tujuannya mengetahui proses perubahan wujud mentega karena kalor atau karena panas. Alat dan bahannya kompor, panci atau penggorengan, dan mentega. Langkah kerjanya seperti ini. Menteganya diletakkan pada panci atau penggorengan lalu kompornya dinyalakan. Kesimpulannya saya taruh di sini ya teman-teman. Nah, di sini kesimpulan dari percobaan tadi, mentega mengalami perubahan wujud karena terkena kalor atau panas dari panci atau penggorengan. Mentega yang merupakan zat padat berubah menjadi zat cair. Peristiwa perubahan wujud benda dapat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Kurang lebih seperti itu kesimpulan dari percobaan tadi ya teman-teman. Kalian bisa menuliskan pada buku kalian, buku tulis masing-masing atau buku tugas masing-masing ketika di buku tematik tidak cukup ya, tidak muat. Banyak peristiwa terjadi turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang terjadi menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Nah, di sini ada beberapa bacaan ya. Kalau di buku kalian itu ada pada halaman 90 sampai 91. Di sini dapat saya simpulkan ketika para pemuda mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu, pemuda tersebut
bergegas menyusun atau membuat rencana untuk pembacaan teks proklamasi. Nah, pemuda tersebut bersemangat sekali. Nah, oleh karena itu terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, seperti ini banyak sekali bacaannya ya teman-teman. Ketika saya bacakan mungkin teman-teman akan jenuh mendengarkan ya. Dan durasinya cukup panjang. Lalu, kosakata pada bacaan. Nah, pada bacaan tadi ada beberapa kosakata baku dan tidak baku. Kita disuruh untuk mencari kosakata-kosakata tersebut dan mencari artinya. Di sini saya terlebih dahulu akan membahas kosakata baku. Saya akan memperbesar. Kosakata baku ada proklamasi. Apa itu proklamasi? Pemberitahuan secara resmi kepada seluruh rakyat. Lalu ada sekutu, serikat atau gabungan, perundingan, proses atau pembicaraan suatu hal. Pamflet, surat selembaran. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu sekarang kita akan membahas kosakata tidak baku. Saya cukup kesulitan mencari kosakata tidak baku karena biasanya pada bacaan-bacaan seperti ini sedikit sekali kosakata tidak bakunya. Saya mendapat satu kosakata tidak baku yaitu memproklamirkan. Memproklamirkan itu memamerkan, memapang, dan membeberkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mungkin ketika teman-teman menemukan kosakata tidak baku, silahkan tulis di komentar. Tapi menurut saya pada bacaan tadi hanya ada satu kosakata tidak baku, yaitu memproklamirkan. Untuk kolom yang bawah itu kalian bisa kosongi dan kalian bilang ke ibu guru kalian bahwa kalian tidak menemukan kosakata tidak baku. Lalu peristiwa Rengas Dengklok. Nah, saya akan memperbesar yang atas terlebih dahulu. Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Pada tanggal 16 Agustus 1945. Siapa yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok yaitu Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra. Lalu, siapakah yang melopori peristiwa Rengas Dengklok? Tokoh pemuda. Apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Nah, yang terjadi di Rengas Dengklok adalah terjadi perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda berkaitan dengan waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Apa tujuan Rengas Dengklok? Tujuannya untuk mendesak golongan tua segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Soekarno-Hatta bersama rombongan lainnya menuju ke rumah Laksamana Maida yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan segera dibacakan. Lalu pada halaman 93, penyebar luasan berita pembacaan teks proklamasi kemerdekaan itu dengan cara menyebarkan pamflet, mengadakan pertemuan, menulis pada tembok-tembok, disiarkan melalui radio dan surat kabar. Reaksi masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia itu sangat antusias mengikuti rapat raksasa di lapangan Ikada. Lalu dukungan-dukungan juga bermunculan di beberapa daerah, yaitu seperti Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, dan lain sebagainya. Ayo bernyanyi. Nah, di sini ada lagu Hari Merdeka. Ini lagu yang paling saya sukai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Maaf di sini saya kurang mahir dalam bernyanyi.
Ini ada pada halaman 94. Saya yakin semuanya pasti sudah hafal Hari Merdeka. Nah, di sini ada beberapa bacaan tentang tarian ya. Ada gerak tari yang diiringi dengan Hari Merdeka. Apa sih itu tari dan apa saja macam-macamnya? Nah, di sini ada bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Pada halaman 95 yang bawah, ayo berdiskusi. Apa perbedaan bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok? Nah, tari tunggal itu dilakukan oleh seorang penari atau satu penari saja. Sedangkan tari berpasangan itu dilakukan secara berpasangan oleh dua penari. Lalu tarian kelompok itu tarian yang dilakukan secara berkelompok atau tarian yang dilakukan oleh orang banyak secara bersamaan. Lalu bagaimana pola lantainya? Pola lantai pada tari tunggal itu biasanya sejajar dengan lantai yang sedang searang dengan penari tersebut. Lalu ketika berpasangan itu tariannya bisa 2 kali arah, samping kanan dan samping kiri. Lalu ketika tari kelompok itu bisa mengikuti irama dari tarian dan lagu. Biasanya tari kelompok itu lebih luas ya teman-teman cakupannya. Jadi panggungnya itu biasanya agak besar ketika tari kelompok. Tuliskan hasil diskusi kalian pada kolom berikut. Nah, kalian sebenarnya ketika sudah menjawab nomor 1 dan nomor 2, kalian tidak perlu menjawab yang ini ya. Tapi ketika kalian ingin menjawab yang halaman 69 yang atas itu, saya kasih tahu penjelasannya seperti ini. Tari tunggal hanya dilakukan oleh satu orang dan pola lantainya sejajar dengan lantai. Tari berpasangan dilakukan oleh 2 penari dan pola lantainya bisa 2 arah, yaitu samping kanan dan samping kiri. Tari kelompok dilakukan secara berkelompok dan pola lantainya mengikuti iringan lagu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman? Yang pertama, membaca peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pembacaan teks proklamasi dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Yang kedua, percobaan kalor yang dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Dan yang terakhir, mempergerakkan gerak tari dengan pola lantai. Ketika teman-teman ada saran atau kurang paham atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.